Oke, halo guys, selamat siang buat kita. Di sini kita sedang bekerja untuk memilih benih cabai di sini untuk kita tanam di ladang. Nah, sementara cabainya ini yang berada di lahan persawahan seperti yang kita lihat di sini teman-teman. Ini lahan persawahan yang baru panen padi. Jadi ini tahun kemarin tidak tanam padi karena sudah ditanam tanaman cabai, makanya pas habis panen tanaman padi, tanaman cabai ini sudah panen. Nah, kalau dihitung-hitung sebenarnya teman-teman hampir sama juga ya. Kalau misalnya tanaman padi yang dihasilkan dari satu lahan ini bisa tembus mungkin 100 kali, jadi sama juga kalau mahal seperti ini harga tanaman cabai, sekali petik itu balik. Jadi sama-sama menguntungkan juga teman-teman, apalagi di tanaman cabai ataupun tanaman lainnya yang kalau kita tanam sesuatu tanaman di lahan persawahan biasanya itu lebih bagus ketimbang di ladangnya, karena mungkin tingkat kadar airnya lebih terjaga kalau di lahan persawahan ini. Kalau misalnya di ladang 1 minggu 2 minggu tidak datang hujan, itu sudah kekeringan, bisa gugur buah dan hasil produksinya tidak terlalu bagus ketimbang yang di lahan persawahan ini. Nah, inilah salah satu bukti konkretnya teman-teman, karena ini ditanam di sawah, jelas hasilnya sangat bagus. Lihat, ini salah satunya sudah pasti untung. Hanya saja memang karena harga tanaman atau harga cabai sekarang ini kadang fluktuatif, tidak standar ya, kadang mahal kadang naik. 1 minggu bisa 3 kali perubahan harga. Oke sahabat tani, di sini kita membutuhkan sekitar 5 kilo, karena 5 kilo itu nanti sudah tembus kalau nggak salah 5.000 ke atas. Karena memang yang saya butuhkan tanaman penanaman kali ini sekitar 7.000 kalau tidak salah teman-teman, 7.000 batang. Jadi ini 5 kilo nanti bibitnya sudah pas saya rasa. Jadi kita yang pilih-pilih di sini teman-teman yang tanamannya yang sehat, itu yang paling utama, tanamannya sehat. Kalau sudah tanamannya sehat, kita lihat buahnya. Nah, kalau kita lihat buahnya itu harus yang sehat juga, mulai dari buahnya sampai tangkainya seperti ini teman-teman. Ini yang sehat, tangkainya tidak busuk ataupun tidak ada bercak ataupun tidak ada virus. Karena salah satu penyebab dari virus ini bisa masuk ataupun bisa menyebar dari tangkainya itu ya, karena itu jalur masuk nutrisi ke buahnya. Jadi oleh karena itu teman-teman, kita harus pilih, jangan ada yang busuk tangkainya. Nah, doakan nanti teman-teman, saya mohon dukungannya juga dan doanya, biar nanti yang kita ambil ini atau yang kita petik ini kita jadikan bibit, itu semoga berhasil, mudah-mudahan. Karena saya sudah beberapa kali coba tanam cabai, itu selalu keriting. Tapi memang karena di ladang gitu ya, karena tadi yang sudah saya katakan mungkin tingkat keberhasilan di ladang ini tidak sebesar yang di sawah, karena mungkin di ladang salah satunya juga selain dari kadar airnya, pengaruhnya juga teman-teman, di sana lebih banyak hama ya, seperti kutu gebul dan hama trips. Nah, trips ini penyebab dari kutu gebul juga teman-teman, penyebab dari virus keriting juga. Kalau ulat teman-teman itu bisa kita atasi dengan insek, tapi kalau misalnya untuk tanaman cabai kena serang dari hama trips ataupun kutu gebul, pemulihannya sangat susah.